Indonesia tanpa Joko Widodo. Itulah statement-statement nyinyir yang sengaja dihembuskan oleh beberapa guru nyinyir, antara lain Amin Rais, yang berulang-ulang harus kita katakan mungkin ia termasuk bukan hanya guru nyinyir, tetapi kini harus disebut sebagai patologi sosial. Jadi patologi sosial antara lain hadir dalam aktor-aktor politik yang kerjaannya cuma satu, menebar ketakutan, memperluas politik kebencian, dan di sana sini membangun disinformasi dan fitnah. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa dalam rangka kita melawan Indonesia tanpa Jokowi, maka kontra narasi kita adalah Indonesia sangat membutuhkan Joko Widodo. Bagaimana analisis filsafat memperkuat kita, mempertajam argumen ini dengan serangkaian pendekatan dan analisis yang mumpuni terkait dengan bagaimana kaderisasi partai-partai politik yang harusnya dimulai dari struktur bawah, bukan struktur atas, terkait dengan bagaimana seharusnya aktor-aktor politik itu bermain dalam kancah perpolitikan nasional. Dalam hal ini, Joko Widodo tetap menjadi variabel penting. Itulah yang kita tangkap dalam Pilkada Jawa Tengah, di mana Pilkada Jawa Tengah harus disebut juga sebagai babak baru konflik terbuka di antara Jokowi dengan kekuatan institusi politik seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sebelum saya mendiskusikan topik kita hari ini, yaitu tentang Indonesia butuh Jokowi dan bagaimana Pilkada Jawa Tengah makin memanas karena variabel Jokowi sangat menentukan bagi calon yang dekat dengan Jokowi, tetapi sekaligus menakutkan bagi calon yang menempatkan Jokowi sebagai momok yang menakutkan. Saya ingin mendiskusikan terlebih dahulu sebuah publikasi buku yang berjudul Dinamika Sistem Politik Indonesia yang ditulis oleh Nazaruddin Syamsuddin. Dipublikasikan oleh penerbit Gramedia pada tahun 1995. Buku ini sudah sangat lama, tetapi ada bagian penting yang diungkap oleh sang penulis ketika ia mencoba menjelaskan tentang kaderisasi, sosialisasi, dan budaya politik di Indonesia pada bab 8 buku ini. Dikatakan bahwa seringkali partai-partai politik dalam rangka merekrut kader-kader untuk masuk dalam kancah politik sebagai kader sebuah partai politik, maka partai politik seringkali justru mengembangkan perspektif propaganda. Jadi mereka merekrut orang-orang masuk dalam institusi partai politik, maka bangunan propaganda itu sengaja dipakai oleh partai-partai politik untuk menjadikan aktor-aktor politik yang direkrut mereka dalam program kaderisasi itu dimaksudkan agar para kader itu memperjuangkan kepentingan partai politik.
Memang terkesan tidak ada masalah, tetapi disitulah catatan kritis sang penulis buku ini, bahwa pendekatan propaganda yang disebutnya sebagai struktur atas itu tidak bisa menolong secara signifikan untuk sebuah partai politik itu menjadi kekuatan dalam rangka perubahan sosial. Justru yang terjadi harus sebaliknya, yaitu proses kaderisasi seorang aktor politik untuk direkrut dalam institusi partai seperti partai politik, maka jalannya harus dibalik, yaitu melalui struktur bawah. Artinya aktor tersebut bukan elitis, tetapi aktor tersebut adalah aktor yang populis tetapi sekaligus populer. Dua kekuatan itulah yang disebut penulis buku ini sebagai struktur bawah, yang membuat seorang aktor politik itu memiliki cengkraman terkait dengan bagaimana ia mengerti apa yang menjadi isi hati rakyat yang akan diperjuangkan ketika ia masuk dalam partai politik. Tanpa perspektif populis dan populer, maka kita dapat melihat bahwa seorang kader-kader partai politik itu tidak akan mampu membuat sebuah institusi politik itu membaktikan program-program yang disusun mereka dalam rangka kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat banyak, selain kepentingan yang dipunyai oleh partai-partai politik. Jika partai politik hanya membuat kadernya memperjuangkan kepentingan partai politik, maka disitulah kegagalan sebuah partai politik sebagai partai kader. Harusnya ketika kaderisasi itu dilakukan, maka seorang aktor politik itu dikembalikan menjadi aktor milik rakyat yang memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, teman-teman, terkait dengan Pilkada Jawa Tengah yang semakin memanas, terkait dengan variabel Jokowi yang hari ini misalnya terlihat bahwa ada foto yang sengaja di-share di laman media sosial bahwa Jokowi bertemu dengan Muhammad Lutfi dan Taj Yassin, yang kita tahu keduanya adalah orang yang dekat dengan Jokowi di satu sisi, tetapi sekaligus secara politis mereka adalah salah satu calon yang akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Nah, dari situ kemudian mata publik tanah air yang terkait hal ini menghubungkan bahwa pertemuan itu ada kaitan dengan kecondongan Jokowi untuk merapat pada kubu Muhammad Lutfi. Dan ini berbanding terbalik dengan kenyataan di kubu sebelah, dalam arti calon yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Andika Perkasa, ternyata sampai saat ini belum menunjukkan niatnya yang baik untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Catatan ini berharga sekali untuk memperlihatkan bahwa propaganda politik itu ternyata sekarang membuat apa yang disebut dengan pertemanan, persahabatan, dan apa yang terjadi ketika kita tahu orang-orang seperti Muhammad Lutfi dan Andika Perkasa bagi Jokowi bukan orang lain. Mereka adalah para pembantu Jokowi ketika Jokowi menjadi presiden Indonesia. Ketika Andika sampai hari ini menyatakan sikap politiknya untuk tidak segera bersilaturahmi dengan presiden ketujuh Indonesia, yaitu Joko Widodo, itulah yang ingin saya katakan kekuatan propaganda politik yang dikatakan tadi dalam buku ini. Itu adalah problem atau masalah terbesar dalam rangka kita berbicara tentang kaderisasi sebuah institusi politik seperti partai politik ketika ingin merekrut orang-orang
masuk ke dalam jajaran partai politik, baik sebagai pengurus atau elit maupun sebagai warga biasa, anggota biasa. Itulah yang kemudian perlu diberi catatan kritis, bahwa proses kaderisasi yang disemangati oleh propaganda politik itu hanya menciptakan aktor-aktor politik atau kader-kader partai politik yang memperjuangkan kepentingan partai politik. Itu mungkin yang bisa kita terjemahkan hari ini sebagai petugas partai. Dalam rangka menjadi petugas partai yang baik, Andika Perkasa menerjemahkan hal itu dengan tidak segera mendatangi Jokowi. Padahal Jokowi adalah orang yang pernah bersama-samanya dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Catatan ini sangat berharga, teman-teman, untuk memberikan perspektif lain, bahwa ketika kita berbicara tentang paradigma partai politik yang sehat, partai politik yang disebut sebagai partai kader, maka seharusnya partai politik itu bisa membuat kader-kadernya bukan hanya mengusung kepentingan partai politik, tetapi pada akhirnya mereka diarahkan untuk mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, dan daya yang dimilikinya untuk menjadi petugas rakyat. Rasanya gagal sebuah partai politik kalau hanya menciptakan kader-kader yang menjadi petugas partai. Harusnya partai-partai politik searah jalan menuju partai yang modern. Mereka menciptakan kader-kadernya menjadi petugas rakyat, menjadi kader-kader yang dipersembahkan bagi tugas-tugas yang lebih besar, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Nah, dalam konteks itu teman-teman, dinamika politik dalam Pilkada Jawa Tengah, di mana Presiden Jokowi sudah turun gunung dan memperlihatkan ada kecenderungan untuk Jokowi merapat dalam kubu calon pemimpin daerah Jawa Tengah, yaitu kubu Muhammad Yasin. Maka saya ingin mengatakan bahwa catatan ini adalah catatan yang sekali lagi memperlihatkan bahwa Jokowi tidak bisa lagi dipersalahkan, bahwa ia bisa condong dan memilih karena ia adalah manusia politik. Ia punya sense of politics terkait dengan berbagai macam upaya menjadikan Jawa Tengah itu sebagai salah satu lokus penting dalam pertumbuhan Indonesia ke depan. Dan karena itu kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya mengusung kepentingan partai politik, tetapi kita juga ingin dan punya kepentingan besar agar ada orang-orang yang pada akhirnya menjadi pemimpin-pemimpin daerah, tetapi yang memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Teman-teman, mari kita lihat dinamika apa yang akan terjadi dalam kontestasi pilkada di Jawa Tengah. Nampaknya alarm politik teman-teman dalam kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah merekam bahwa Jokowi dalam konteks ini berada di pihak Muhammad, dan karena itu ia menjadi figur penting, variabel penting untuk menjadi yang menentukan siapa yang pada akhirnya akan memenangkan Pilkada Jawa Tengah. Teman-teman, dalam analisis pemikiran filsafat, apa yang terjadi dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah adalah bagian dari dinamika wajar bahwa siapapun memiliki kepentingan politik, tidak terkecuali Jokowi yang sudah menjadi warga biasa. Kepemimpinannya ketika memimpin Indonesia itu memperlihatkan bahwa ia pernah menjadi kader partai, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi sekaligus ia
menyelesaikan tugasnya yang lebih besar, yaitu menjadi pemimpin rakyat yang memperjuangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Itulah kemungkinan yang akan terjadi dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Siapa yang akan diuntungkan, kita akan lihat. Tetapi Jokowi turun gunung itu membuat PDIP meradang dan merasa ketakutan.